Hai semuanya, apa kabar? Jadi, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah kita pelajari, yaitu jaringan hewan. Nah, seperti yang kemarin kita sudah pelajari, jaringan hewan itu ada jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang jaringan epitelium. Sekarang kita akan pelajari tentang jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Apa sih jaringan ikat itu? Jaringan ikat itu merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain. Jaringan ikat berkembang dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan embrional mesoderm, tersusun atas sel-sel tersebar di antara matriks ekstraseluler. Matriks berupa cairan, benda kenyal, ataupun serabut. Nah, ada beberapa fungsi dari jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat berfungsi sebagai pengikat dan penyambung jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Contohnya yaitu pada tendon yang menghubungkan jaringan tulang dengan jaringan otot. Fungsi selanjutnya sebagai penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Contohnya yaitu pada jaringan ikat tulang. Fungsi selanjutnya sebagai pelindung suatu organ. Contohnya pada jaringan ikat yang membungkus organ-organ tubuh seperti pleura yang membungkus paru-paru. Selanjutnya fungsinya sebagai penyimpan energi, misal pada jaringan ikat lemak. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai pengangkutan zat-zat dalam tubuh, misalnya pada jaringan ikat darah dan jaringan ikat limfa. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan bibit penyakit, misalnya yaitu pada jaringan ikat darah yang mengandung sel-sel darah putih penghasil antibodi. Selanjutnya, jaringan ikat tersusun dari dua komponen utama, yaitu matriks jaringan ikat dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Yang pertama, matriks jaringan ikat. Matriks jaringan ikat tersusun dari substansi dasar dan serat-serat. Substansi dasar merupakan media cair homogen yang berbentuk sol, gel, atau gel kaku. Cairan yang berbentuk sol dan gel dapat mempermudah terjadinya proses difusi nutrisi dan zat-zat sisa metabolisme antara kapiler dan sel. Sementara cairan yang berbentuk gel kaku dapat membantu menyokong jaringan. Selanjutnya yang kedua yaitu serat atau fibrosa, merupakan komponen jaringan ikat yang berfungsi sebagai penyokong. Serat dapat dibedakan menjadi serat kolagen, serat elastin, dan serat retikular. Serat kolagen adalah serat yang tersusun dari protein kolagen berwarna putih dengan berbentuk serat lurus memanjang atau sedikit bergelombang. Serat elastin adalah serat yang berwarna kuning dan berbentuk pita pipih atau benang silindris panjang. Selanjutnya yang ketiga yaitu serat retikular. Itu merupakan serat yang mirip dengan serat kolagen tetapi lebih halus. Nah, serat ini itu tersusun seperti jala serta memiliki elastisitas yang rendah seperti halnya serat kolagen. Jadi, serat kolagen itu memiliki daya regang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Tetapi kalau serat elastin itu lebih tipis daripada serat kolagen sehingga memiliki elastisitas yang tinggi. Tetapi sedangkan serat retikular itu memiliki elastisitas yang rendah, sama seperti kolagen. Kalau serat retikular ini sama seperti kolagen, yaitu elastisitasnya rendah. Sedangkan sel-sel penyusun jaringan ikat terdiri atas fibroblast,
makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma, sel pigmen, sel darah putih, dan sel mesenkim. Yang pertama yaitu fibroblast. Fibroblast merupakan sel yang paling banyak terdapat pada jaringan ikat selain makrofag. Fibroblast memiliki ciri-ciri, diantaranya selnya yang besar, pipih, dan bercabang-cabang, sehingga dari samping tampak seperti gelondong. Fibroblast memiliki fungsi yaitu menyekresikan protein, khususnya fibroblast yang berbentuk serat. Selanjutnya yang kedua yaitu makrofag. Makrofag atau histiosit bersama-sama dengan fibroblast menjadi sel yang paling banyak terdapat pada jaringan ikat. Makrofag memiliki ciri-ciri yaitu bentuk selnya yang tidak beraturan, terdapat di dekat pembuluh darah, bersifat fagositosis. Fagositosis itu merupakan memakan zat-zat buangan. Jadi fagositosis itu memakan zat-zat buangan, benda asing, bakteri, sel mati, dan sel darah yang keluar dari pembuluh darah. Nah, makrofag ini berperan pada reaksi imunologis tubuh dan sekresi enzim-enzim seperti lisozim, kolagenase, dan elastase. Selanjutnya yang ketiga yaitu sel tiang atau mast cell. Sel tiang atau mast cell merupakan sel yang berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Heparin itu merupakan zat yang berperan dalam proses pembukaan darah, sedangkan histamin merupakan zat yang berperan meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Nah, sel tiang ini memiliki bentuk lonjong tidak teratur, kadang-kadang juga dilengkapi dengan pseudopodia yang pendek dan memiliki inti kecil yang tertutup granula. Selanjutnya yaitu sel lemak. Sel lemak merupakan sel yang terspesialisasi khusus untuk menyimpan lemak. Nah, setiap sel lemak ini mengandung satu tetes minyak yang besar dan sedikit sitoplasma dengan inti berbentuk pipih pada salah satu sudutnya. Selanjutnya yang kelima yaitu sel plasma. Sel plasma merupakan sel yang berfungsi menghasilkan antibodi. Nah, sel plasma ini mirip dengan limfosit yang mengandung banyak sitoplasma. Sel plasma sering ditemukan pada membran serosa, jaringan limfoid, serta di bawah membran epitelium yang basah pada saluran pencernaan dan pernafasan. Selanjutnya yang keenam, sel pigmen. Sel pigmen merupakan sel yang mengandung pigmen atau kromatofor. Sel pigmen ini terdapat pada jaringan ikat pada kulit, lapisan koroid mata, dan diameter pada otak. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih merupakan sel yang berfungsi melawan patogen seperti bakteri, virus, atau protozoa. Nah, ada beberapa jenis leukosit yaitu limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Leukosit ini diangkut oleh sirkulasi darah, tetapi melakukan fungsinya di luar pembuluh darah. Nah, oleh sebab itu, leukosit ini dapat ditemukan pada jaringan ikat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sel mesenkim. Sel mesenkim merupakan sel embrional yang masih dapat ditemukan pada orang dewasa. Sel mesenkim ini berbentuk lebih kecil dibandingkan dengan fibroblast dan memiliki bentuk seperti bintang. Sel mesenkim akan berdiferensiasi menjadi sel penyusun jaringan ikat longgar atau menjadi sel otot polos pada pembuluh darah yang cedera. Nah, sel mesenkim ini banyak terdapat di sepanjang pembuluh darah kapiler. Nah, berikut merupakan gambar komponen-komponen dari jaringan ikat. Selanjutnya, jaringan ikat tersebut memiliki bentuk yang bermacam-macam. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat tersusun dari serat-serat yang berimpitan padat dengan sedikit sel dan substansi dasar. Jadi,
pada jaringan ikat padat itu lebih banyak seratnya daripada selnya. Bisa dilihat pada gambar yang ada di samping, yaitu serat-seratnya itu terlihat lebih banyak. Jadi selnya itu tuh lebih banyak daripada seratnya itu lebih banyak daripada selnya. Nah, serat yang dominan adalah serat kolagen, sehingga jaringan ikat padat sering disebut dengan jaringan kolagen. Nah, jaringan kolagen ini itu sifatnya padat. Jadi, serat yang dominan ini merupakan serat kolagen. Nah, fungsi jaringan ikat padat adalah untuk menghubungkan suatu organ dengan organ yang lain. Nah, jaringan ikat padat dibagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat teratur itu contohnya pada tendon dan ligamen. Nah, tendon ini itu merupakan pengikat otot dan tulang. Jadi, kenapa otot dan tulang itu bisa melekat, bisa lengket, itu karena ada tendon. Nah, tendon ini yang mengikat otot dan tulang. Nah, selanjutnya ligamen itu merupakan pengikat tulang dan tulang. Jadi, tulang yang satu dan tulang yang lain itu bisa melekat itu karena adanya ligamen. Selanjutnya juga ada aponeurosis. Itu merupakan jaringan ikat padat teratur. Selanjutnya, jaringan ikat padat tidak teratur itu terdapat pada fascia, dermis, kulit, periosteum, dan perikondrium. Fascia itu merupakan pembungkus otot. Jadi, otot itu dibungkus oleh selaput yang dinamakan fascia. Selanjutnya yang kedua yaitu jaringan ikat longgar. Nah, serat-serat penyusunnya terdiri atas serat kolagen dan serat elastin. Nah, jadi jaringan ikat longgar ini serat penyusunnya itu tidak hanya serat kolagen tetapi juga serat elastin. Kalau tadi sudah dijelaskan serat kolagen itu sifatnya padat, kalau serat elastin itu sifatnya lebih elastis. Jadi jaringan ikat longgar ini itu lebih lentur daripada jaringan ikat padat yang tadi. Selanjutnya tersusun atas sel fibroblast, sel makrofag, serabut kolagen, dan serabut elastis. Sel fibroblast ini fungsinya yaitu menghasilkan serabut fibrosa. Nah, sel makrofag itu fungsinya menelan zat-zat yang tidak berguna. Nah, selanjutnya serabut kolagen dan serabut elastis. Serabut kolagen tadi sudah dijelaskan, itu yang sifatnya padat, dan serabut elastis itu yang fungsinya mengelastiskan. Nah, selnya lebih banyak dari serabut sehingga jaringan bersifat elastis. Ya, tadi sudah dijelaskan juga. Kalau jaringan ikat longgar ini selnya lebih banyak yang dari serabut. Jadi jaringannya bersifat lebih elastis. Nah, jaringan ikat longgar ini terdapat pada mesenterium. Mesenterium itu merupakan selaput pembungkus organ dalam perut. Nah, organ dalam perut itu contohnya itu ada usus seperti itu. Jadi usus itu dibungkus oleh selaput. Nah, selaput itu dinamakan mesenterium. Jadi, mesenterium ini pada mesenterium ini terdapat jaringan ikat longgar. Selanjutnya juga terdapat pada pembungkus organ-organ dalam, pembungkus pembuluh darah, pembungkus saraf. Ya. Nah, selanjutnya jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, jaringan lemak itu bisa apabila dilihat dari gambar. Jadi jaringan lemak itu letaknya di bawah kulit ini. Jadi yang berwarna kuning ini itu merupakan jaringan lemak. Nah, yang bentuknya bulat itu dinamakan
adiposa. Nah, setiap satu adiposa ini terdapat satu inti sel. Nah, yang berwarna merah, bulatan yang berwarna merah itu dinamakan inti sel. Nah, fungsi dari sel lemak itu yaitu sebagai cadangan makanan, menjaga suhu tubuh tetap hangat, serta sebagai bantalan pelindung organ. Jadi, lemak itu berfungsi sebagai bantalan pelindung organ di bawahnya. Nah, terdapat di bawah kulit dan melapisi organ dalam. Nah, jadi adanya lemak itu berguna untuk sebagai bantalan pelindung organ dan melapisi organ yang ada di dalam. Ya, selanjutnya yaitu jaringan darah. Jadi apabila kita lihat pada gambar, apabila diambil darah dan disentrifugasi, maka akan terlihat bahwa sebagian besar yang paling banyak ini yang berwarna kuning itu merupakan plasma darah. Selanjutnya yang sedikit, ini yang paling sedikit yang berwarna biru itu merupakan leukosit dan trombosit. Dan yang di bawahnya itu yang berwarna merah itu disebut eritrosit, yaitu yang membuat darah kita itu berwarna merah. Nah, jaringan darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, yaitu fungsi dari plasma darah. Selanjutnya untuk mengangkut oksigen, yaitu fungsi dari eritrosit dan sampah metabolisme. Nah, jaringan darah ini tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah terdiri dari air, garam, ion-ion, protein terlarut, nutrisi, dan sampah metabolisme. Nah, apabila kita lihat pada gambar komponen darah manusia, itu yang berwarna merah itu merupakan sel darah merah atau eritrosit. Selanjutnya juga terdapat trombosit atau platelets. Selanjutnya yang berwarna ungu itu disebut sel darah putih atau leukosit. Nah, selanjutnya yaitu jaringan tulang. Jadi, jaringan tulang itu ada dua, yaitu jaringan tulang sejati atau tulang keras dan jaringan tulang rawan atau kartilago. Nah, yang pertama kita bahas ini yaitu jaringan tulang sejati. Jaringan tulang sejati atau tulang keras berfungsi sebagai alat gerak pelindung organ dalam dan menegakkan tubuh. Nah, matriksnya tersusun atas serat kolagen, kalsium, fosfat, dan magnesium sehingga bersifat keras dan padat. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa serat kolagen itu sifatnya padat ya. Jadi matriksnya ini tersusun dari serat kolagen, kalsium, fosfat, dan magnesium yang membuatnya bersifat keras dan padat. Selanjutnya, jaringan tulang sejati tersusun secara konsentris dengan saluran Havertz di pusatnya. Jadi, konsentris itu apa sih? Konsentris itu artinya itu memusat. Nah, apabila kita lihat pada gambar, yang bagian tengah ini itu merupakan saluran Havertz. Di dalam saluran Havertz ini terdapat pembuluh darah dan saraf. Nah, saluran Havertz ini dikelilingi oleh lamela atau lapisan. Nah, di setiap lamela ini itu terdapat sel-sel tulang yang berwarna ungu ini. Yang berwarna ungu ini merupakan sel tulang atau osteosit. Nah, setiap osteosit itu berhubungan
dan dihubungkan oleh kanalikuli. Jadi kanalikuli ini yang menghubungkan antara osteosit satu dan osteosit yang lain. Nah, seperti itu. Di dalam saluran Havertz terdapat pembuluh darah dan sarafnya. Tadi sudah Ibu jelaskan, di dalam saluran Havertz terdapat pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya, jaringan tulang yang kedua yaitu jaringan tulang rawan atau biasa disebut kartilago. Nah, jaringan tulang rawan ini terdiri atas sel-sel kondrosit, banyak serat, kolagen, dan matriks yang tersusun atas kondroitin sulfat. Jadi, kalau tadi jaringan tulang sejati itu terdiri dari sel-sel osteosit, kalau jaringan tulang rawan itu terdiri atas sel-sel kondrosit. Nah, jaringan tulang rawan memiliki banyak serat dan banyak kolagen, tetapi jaringan tulang rawan tidak memiliki kalsium, fosfat, dan magnesium yang dapat membuatnya padat. Nah, matriksnya itu tersusun atas kondroitin sulfat. Nah, kolagen dan kondroitin sulfat ini dihasilkan oleh kondrosit. Selanjutnya, jaringan tulang rawan ini dibagi menjadi 3, yaitu hyalin, elastis, dan fibrosa. Nah, bedanya bisa kalian lihat. Yang pertama dari warnanya, hyalin itu warnanya putih biru transparan. Kalau elastis berwarna kuning, fibrosa berwarna gelap keruh. Selanjutnya, serat dominannya, hyalin itu elastik. Hyalin dan elastis itu serat dominannya itu elastik karena terdapat serat elastin. Kalau fibrosa itu serat dominannya itu kolagen karena lebih banyak kolagennya. Selanjutnya, elastisitasnya, hyalin tinggi, elastis tinggi, tetapi fibrosa elastisitasnya rendah. Karena tadi dia fibrosa itu mengandung kolagen, jadi mengandung lebih banyak kolagen, jadi elastisitasnya tuh rendah dibandingkan hyalin dan elastis. Selanjutnya letaknya, kalau hyalin itu terletak di sendi, saluran pernafasan, ujung tulang rusuk. Kalau elastis letaknya di telinga, laring, dan epiglotis. Kalau fibrosa terletak di antar tulang belakang. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot melekat pada rangka. Nah, setiap sel otot memiliki membran yang disebut sarkolema. Sarkolema ini memisahkan sel otot satu dengan sel otot yang lain. Sel otot juga memiliki sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Serat otot disebut miofibril. Nah, miofibril ini tersusun dari satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut miofilamen. Miofilamen ada yang tebal dan ada yang tipis. Miofilamen yang tipis mengandung aktin, dan miofilamen yang tebal itu mengandung miosin. Aktin dan miosin ini menyebabkan sel otot bersifat kontraktil. Nah, jaringan otot ini dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, apa saja sih perbedaannya? Jadi, kita lihat perbedaan dari jaringan otot. Yang pertama, dilihat dari bentuknya. Otot lurik berbentuk panjang silindris. Sedangkan otot polos bentuknya gelondong dan ujungnya meruncing. Sedangkan otot jantung itu bentuknya panjang silindris bercabang-cabang.
Jadi kalau otot jantung itu bentuknya bercabang. Selanjutnya, dilihat dari jumlah inti selnya. Otot lurik inti selnya itu banyak dan terletak di tepi sel. Kemudian, otot polos itu inti selnya hanya satu dan terletak di tengah sel. Dan otot jantung itu inti selnya banyak. Kalau otot jantung ini inti selnya terletak di tengah serabut. Jadi kalau otot lurik itu inti selnya terletak di tepi sel dan banyak. Kalau otot polos itu hanya satu di tengah sel. Dan otot jantung itu banyak tapi letaknya di tengah serabut. Selanjutnya kerjanya, otot lurik dipengaruhi oleh kesadaran. Kalau otot polos tidak dipengaruhi kesadaran, dan otot jantung tidak dipengaruhi kesadaran. Gerak dan ketahanannya, otot lurik cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Kemudian otot polos, gerakannya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Dan kemudian otot jantung, gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Nah, ini bisa kita lihat, ada gambar. Ya, jadi bentuk dari otot lurik itu tadi kita lihat yang di tengah itu otot lurik, bentuknya itu tadi panjang silindris. Kalau otot polos, ini yang di kiri, otot polos itu bentuknya gelendong, tuh bisa dilihat bentuknya gelendong dan ujungnya meruncing. Kalau otot jantung itu tadi dia bentuknya tuh panjang, silindris dan bercabang. Jadi otot jantung tuh bentuknya bercabang. Nah, inti selnya kita lihat otot polos itu inti selnya itu satu, letaknya tuh di tengah sel. Kalau otot lurik itu inti selnya itu banyak, terletak di tepi sel. Letaknya itu di tepi sel ya kalau inti selnya otot lurik. Selanjutnya otot jantung itu tadi inti selnya itu banyak dan di tengah serabut letaknya. Ya, itu. Selanjutnya kita bahas jaringan saraf. Yang selanjutnya jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf. Nah, jaringan saraf berfungsi untuk menghantarkan rangsang dari reseptor sampai ke saraf pusat. Nah, di saraf pusat itu rangsang diatur sehingga menghasilkan respon. Nah, respon dari saraf pusat ini dibawa sampai ke efektor. Selanjutnya, kalian lihat pada gambar itu rangsang diterima oleh dendrit. Selanjutnya, dendrit menghantarkan rangsangnya menuju ke badan sel. Nah, dari badan sel ini selanjutnya rangsang dibawa ke akson hingga nantinya sampai ujung terdapat celah yang menghubungkan antara akson satu dengan yang lain. Itu disebut sinapsis. Ya, untuk lebih detailnya lagi tentang saraf akan dijelaskan pada sistem koordinasi. Ya, jadi itulah tadi yang sudah kita bahas, yaitu tentang jaringan hewan, terutama jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Ya, semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu di video ini. Terima kasih.